Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai penelitian kami yang berjudul Audit Komunikasi Media Sosial Instagram @5Hotel Malang dengan melakukan studi kasus pada Divisi Marketing Communication 5Hotel Malang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Devi Patricia, lalu rekan saya yaitu Almira Velia Rafiq dan Michelin Febrina. Pada bagian pertama yaitu adalah bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang dari penelitian yang kami angkat, yaitu peneliti menyadari pentingnya melakukan audit pada suatu perusahaan. Tujuan dilakukannya riset dan audit sendiri adalah untuk mengetahui posisi dan kondisi public relation dalam suatu perusahaan ataupun organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, audit komunikasi juga dilakukan untuk menilai kualitas informasi yang dikomunikasikan oleh seorang PR kepada publiknya, dan bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana program-program public relation dijalankan dan mengevaluasi segala perbedaan dan melihat keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan. Lalu, seorang public relation perusahaan perlu juga memahami pentingnya pengelolaan media digital, khususnya media sosial. Hal ini disebabkan bahwa media sosial merupakan salah satu media yang dinilai efektif serta efisien dalam penyampaian pesan dan mempersuasi publiknya. Dengan upaya audit komunikasi, tim dapat merancang, mengelola, memonitoring, hingga mengevaluasi hal-hal apa saja yang menjadi kendala atau sumber kemacetan informasi dari perusahaan kepada publiknya. Upaya riset dan audit komunikasi juga penting dilakukan dalam berbagai sektor, salah satunya yaitu sektor pariwisata. 5Hotel Malang merupakan sebuah perusahaan pada sektor pariwisata yang tidak memiliki public relation, namun tugas dan peran public relation tetap dijalankan oleh divisi marketing communication-nya. Dalam penelitian ini, peneliti melihat program-program PR apa saja yang telah dilakukan oleh marketing communication 5Hotel Malang. Dan sejauh mana program tersebut dilakukan, apa saja yang sudah baik dan mana saja yang perlu diperbaiki. Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan Bapak Arif selaku bagian dari Divisi Marketing Communication 5Hotel Malang, dapat diketahui bahwa strategi dan inovasi konten audiovisual di Instagram 5Hotel Malang masih perlu melakukan eksplorasi lebih dalam dan pengembangan. Hal ini bertujuan untuk meraih engagement yang lebih luas dan lebih menarik perhatian publik. Maka dari itu, upaya maksimal dan kreativitas perlu dikerahkan oleh tim marketing communication 5Hotel Malang, sehingga pesan dan informasi yang disampaikan dapat mengikuti tren terkini untuk menarik publiknya. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat mengetahui strategi media sosial yang dilakukan oleh Divisi Marketing Communication 5Hotel Malang, mengetahui hambatan komunikasi dua arah antara perusahaan dengan publiknya, dan memberikan rekomendasi dalam pengelolaan media sosial khususnya pada konten audiovisual. Selain itu, peneliti juga berupaya untuk menggali ide-ide kreatif yang dapat menghasilkan suatu rekomendasi yang out of the box dan outstanding, terutama pada pengelolaan media sosial Instagram. Selanjutnya yaitu bagian tinjauan pustaka. Yang pertama, ada pengertian dari audit komunikasi. Dalam bukunya, Prianto 2006 menjelaskan bahwa riset memiliki peran yang penting dalam praktik komunikasi. Praktik-praktik komunikasi berkaitan dengan bidang komunikasi periklanan, penyiaran, ataupun humas. Sedangkan, menurut Gregory 2004, audit komunikasi adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi keberhasilan publik-publik suatu organisasi. Tinjauan pustaka selanjutnya ada media sosial menurut Retnasari et al. Tahun 2019. Media sosial merupakan sebuah media online dengan kemudahan berpartisipasi bagi para penggunanya dan menciptakan isi seperti blog, jejaring sosial, dan forum. Karena hal itu, media sosial menjadi penting di era saat ini dan banyak digunakan untuk berbagi hal melalui blog, jejaring sosial, dan forum tersebut. Yang kedua, ada media sosial menurut Nasrullah dalam Puspitarini dan Nuraini tahun 2004, yaitu media sosial merupakan sebuah medium dalam internet yang memudahkan para penggunanya untuk merepresentasikan diri dan berinteraksi, bekerja sama, berbagi, serta berkomunikasi dengan pengguna lain untuk membangun ikatan sosial secara virtual.
Yang ketiga, ada media sosial menurut Indika dan Jovita tahun 2017. Dalam jurnal ini juga disebutkan bahwa tiap perusahaan atau pemasar untuk menggunakan media sosial sebagai sarana untuk promosi dan juga membentuk citra baik di mata khalayaknya. Karena di era saat ini, pemasar penting untuk menjangkau segmen pasar usia muda. Sehingga hal ini selaras dengan penelitian kami untuk memanfaatkan media sosial untuk sarana promosi produk dan juga membangun citra dengan baik dengan khalayak Vape Hotel Malang sebagai objek penelitian kami. Yang terakhir ada sosial media menurut Hidayatullah tahun 2020. Terdapat tahapan-tahapan penting yang harus dipersiapkan sebelum mengelola media sosial, yaitu menentukan tujuan, menetapkan sasaran, merancang konten, memilih saluran atau platform media sosial yang digunakan, dan menentukan pengukuran performa atau audit dan evaluasi. Pada pembahasan atau praktiknya nanti, yaitu kami akan turun langsung untuk berkontribusi mengatasi permasalahan audit yang ada dengan mengelola media sosial Instagram di @vapehotelmalang yang berpedoman pada tahapan-tahapan penting tersebut. Tinjauan pustaka selanjutnya yakni Instagram menurut Kusuma dan Sugandi tahun 2018. Instagram juga digunakan sebagai sarana peluang bisnis bagi para penggunanya. Saat ini ada banyak pengguna Instagram yang menggunakan aplikasi ini untuk memperkenalkan serta menjual barang atau jasa dengan mengunggah foto produk pemasaran. Sehingga media sosial saat ini tidak hanya digunakan sebagai platform untuk membagikan foto atau cerita. Media sosial Instagram seakan-akan menjadi media sosial yang menyediakan paket komplit yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan pemasaran atau perkenalan produk di samping membangun citra perusahaan. Kemudian selanjutnya ada Instagram menurut Nirmala dalam Teguh dan Ciawati tahun 2020 yang menjelaskan bahwa media digital saat ini memiliki berbagai fitur seperti search engine, komunitas virtual, cookies, dan personal chatting yang dapat dimanfaatkan untuk menarik konsumen, membangun relasi dengan konsumen, mempelajari perilaku konsumen, serta mampu berkomunikasi secara personal dengan konsumen. Hal ini pun juga dimiliki media sosial, yaitu banyaknya fitur-fitur menarik di dalamnya yang mencakup penjelasan di atas, seperti fitur Instagram Story, Reels, Instagram TV, efek, add music, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing penggunanya. Untuk penelitian terdahulu yang kami gunakan yaitu penelitian dengan judul Audit Komunikasi Media Sosial di Masa Krisis COVID-19 dalam Jurnal Komunikasi karya Saputri et al. Tahun 2021. Pada jurnal ini memperoleh hasil yaitu proses komunikasi yang dilakukan Kemenparekraf melalui media sosial Instagramnya sudah sesuai dengan kaidah komunikasi. Meskipun dari keberhasilan tersebut ada beberapa kekurangan, yaitu topik dari konten yang diberikan tidak dispesifikasi sehingga membuat audiens bingung dalam menikmati konten yang disajikan. Kemudian temuan hasil audit yaitu adanya permasalahan yang ditemukan seperti kurangnya instrumen kebijakan, optimalisasi proses, konsistensi aktivitas, koordinasi internal organisasi, dan kurangnya program monitoring dan evaluasi pengelolaan media sosial Instagram. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti kemudian memberi rekomendasi berupa pembuatan suatu kebijakan program kerja komunikasi krisis COVID-19 terhadap pengelolaan media sosial Instagram Kemenparekraf. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan temuan audit dan bertujuan untuk membentuk kepercayaan publik terhadap Kemenparekraf melalui sarana media sosial Instagram. Pada penelitian yang selanjutnya, peneliti menyarankan untuk berfokus pada seberapa sering dan kualitas dari outcome dan impact pengelolaan media sosial. Sehingga pada penelitian ini nantinya kami akan membahas mengenai isi konten dan dampak penggunaan media sosial dalam komunikasi krisis pariwisata juga. Hal ini relevan pula dengan subjek penelitian yaitu Vape Hotel Malang yang bergerak juga pada bidang pariwisata.
Kemudian penelitian kedua yang dijadikan pedoman untuk penelitian ini adalah audit komunikasi Instagram @jokowi yang dikelola oleh tim komunikasi digital Presiden dalam Jurnal Komunikasi dan Media karya Pandiangan dan Safa tahun 2020. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa tim komunikasi digital dapat menjalankan fungsi humasnya dengan baik. Hal ini ditandai dengan postingan medianya yang dapat meningkatkan citra positif Presiden tanpa menyinggung dan menampilkan kegiatan politik yang mana saat itu menjelang pemilihan Presiden tahun 2019 melalui informasi mengenai kegiatan sehari-hari Presiden Jokowi, informasi-informasi yang terbagi dalam beberapa kategori, serta membuka ruang interaksi dengan masyarakat. Tim komunikasi digital Presiden pada praktiknya dapat mengelola media sosial Instagram @jokowi dengan tujuan agar visi dan misi Presiden untuk Indonesia Maju dapat menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga perlu adanya keberhasilan pembagian informasi yang akurat, menarik, dan kekinian mengenai kegiatan, semangat, serta visi Presiden. Nantinya penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil yang demikian. Five Hotel Malang beserta dengan visi dan misinya hendak menginfluence layaknya melalui tim marketing communication Five Hotel Malang yang memiliki fungsi serupa dengan tim komunikasi digital Presiden. Penelitian kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Empower Northwest. Penelitian kualitatif merupakan penelitian di mana peneliti berusaha untuk menggali lebih jauh dan lebih dalam suatu objek riset dan merupakan suatu metode yang di dalam penelitiannya tidak mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau kesimpulan sementara, atau membuat sebuah prediksi. Namun, penelitian ini lebih kepada melakukan pengamatan secara langsung serta melukiskan gejala berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada dan bagaimana adanya. Desain penelitian kualitatif ini menggunakan sebuah pendekatan Empower Northwest 2010. Dalam Jurnal Saputri 2021, disebutkan bahwa terdapat 5 tahapan yang perlu dilakukan dalam menggunakan pendekatan Empower Northwest. Tahapan pertama, yaitu peneliti berupaya memahami dan mengkritisi praktik media sosial yang dijalankan oleh objek riset. Tahapan yang kedua, yaitu mengidentifikasi tingkatan praktik komunikasi pada media sosial. Contohnya, yaitu terkait kepengurusan dan pembagian tugas dalam pengelolaan media sosial. Tahap ketiga, yaitu menilai kinerja atau progres yang dilakukan oleh objek riset, dilihat dari berbagai sisi, yaitu strategi, implementasi, kolaborasi yang dilakukan, perbandingan harapan dan kenyataan, dan dukungan yang diberikan oleh stakeholder terhadap objek riset tersebut. Tahap selanjutnya yaitu identifikasi ruang lingkup, area, atau lingkungan sekitar untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas komunikasi di media sosial. Selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu upaya evaluasi perbaikan praktik media sosial dan penyusunan rekomendasi. Subjek penelitian kami adalah Arif Hidayat, yaitu merupakan bagian dari Divisi Marketing Communication Five Hotel Malang yang memegang peran dan fungsi kehumasan, Santi Puspandari sebagai Hotel Manager, dan pengikut dari akun Instagram Five Hotel Malang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik in-depth interview atau wawancara secara sinkronos melalui Google Meet dan asinkronos melalui WhatsApp Messenger. Di samping itu, kami juga menggunakan metode triangulasi sumber untuk melakukan validitas keabsahan data. Dengan metode kualitatif dan pendekatan Empower Northwest, tim kami ingin menganalisis bagaimana kebijakan atau standard operational procedure Instagram @Five Hotel Malang, strategi dan pengelolaan media sosial, tujuan dan implementasinya, serta melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan praktik media sosial Five Hotel Malang. Demikian seminar proposal dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.